Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, mahasiswa UIN Suskaryau, jurusan Ilmu Peternakan semester 4. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Wirausaha merupakan salah satu untuk meningkatkan jumlah pengangguran. Selain menguntungkan dari segi ekonomi sebagian besar, kegiatan wirausaha juga sangat membantu usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Salah satu usaha yang mudah dikembangkan yaitu pemeliharaan ayam kampung pedaging, karena banyak orang yang membutuhkannya. Identifikasi masalah. Saat ini telah banyak orang mendirikan usaha beternak ayam kampung pedaging, namun kekurangan sukses. Hal tersebut mungkin disebabkan saat mereka akan mendirikan usaha, mereka tidak memperhatikan konsep-konsep dasar berusaha yang di dalamnya terdapat 9 langkah pola berusaha dalam membentuk usaha, membina serta mengembangkan usaha. Selain itu, karena mereka tidak memiliki sikap-sikap wirausahawan yang baik dan tangguh. Adapun faktor-faktor yang mendukung maupun mampu menghambat usaha ini adalah faktor pendukung. Yang pertama, prospek atau peluangan cukup besar untuk dikembangkan. 2. Memberikan pendapat atau keuntungan yang cukup besar. 3. Permintaan daging ayam selalu meningkat setiap hari. 4. Pemeliharaan tidak begitu sulit. 5. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 6. Tidak memerlukan modal yang cukup banyak. 7. Peluang pasar yang besar untuk pemasaran. 8. Tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk setiap harinya. Faktor penghambat. 1. Banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. 2. Bila anak ayam terserang penyakit atau stres, sulit untuk dipulihkan. 3. Memerlukan keahlian dan keuletan yang lebih dalam mengenai beternak ayam. 4. Cukup sulit mendapatkan anak ayam yang sehat. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kintan Juwita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Juwita, mahasiswa UIN Suskaryau, jurusan peternakan. Di sini saya akan membahas tentang prospek usaha beternak ayam kampung pedagang di Semarang masih mempunyai peluang yang cukup besar. Dilihat dari tingkat pemanfaatannya, potensi pemeliharaan serta kemungkinan dikirim ke luar daerah. Dapat dilihat dari nilai ekonominya, yaitu apabila diperoleh anak ayam yang sehat, maka dalam proses pemeliharaannya akan lebih mudah. Sehingga apabila ayam-ayam tersebut sudah besar, maka dapat dijual dengan harga yang tinggi dan akan berpengaruh dalam pendapatan usaha peternak ayam tersebut. Oleh karena itu, kualitas anak ayam sangat menentukan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, batasan masalah. Sebenarnya ada banyak peluang untuk mendirikan usaha, namun penulis memilih usaha peternak ayam kampung karena usaha ini selain memiliki peluang pasar yang besar, juga tidak membutuhkan modal yang besar dan tidak memerlukan tenaga yang cukup banyak. Usaha ini juga memiliki prospek yang cerah dengan risiko kegagalan yang relatif kecil. Ya, selanjutnya tujuan usaha pemeliharaan ayam kampung pedaging yaitu yang pertama, dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Yang kedua, dengan usaha ini pengalaman dan penghasilan penulis dapat bertambah. Yang terakhir, dapat memasarkan daging ayam dengan baik. Sampai disinilah penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas rekan saya, yaitu Haris Bagio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Subagio, mahasiswa peternakan semester 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya. Oke, langsung saja. Jadi pada kali ini adalah bab 2, yaitu kajian teoritis. Yang A, analisis SWOT. Sebelum melakukan suatu usaha baru, kita perlu mengetahui hal-hal atau aspek-aspek yang berpengaruh terhadap usaha tersebut. Hal tersebut diantaranya adalah aspek kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, kesempatan, opportunities, dan ancaman atau threat. Dengan melakukan analisis tersebut, hal tersebut diharapkan usaha akan berjalan lancar dan sukses. Berikut adalah beberapa hal dari masing-masing aspek di atas. Yang pertama adalah strength. Yang pertama, beternak ayam potong pedaging tidak begitu sulit. Yang kedua, risiko merugi kegagalan kecil dengan metode yang relatif kecil. Kemudian yang ketiga adalah usaha ini dilakukan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari analisis SWOT. Yang pertama adalah bila anak ayam terserang penyakit atau stres, sulit untuk dipulihkan. Yang kedua adalah sulit mendapatkan anak ayam yang sehat dengan kualitas yang unggul. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau kesempatan di dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah prospek, peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Yang kedua, permintaan pasar tiap tahunnya selalu meningkat. Yang ketiga, memberikan keuntungan yang cukup besar. Kemudian yang keempat masuk adalah threat atau ancaman dalam menjalankan analisis SWOT. Yang pertama adalah banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Jadi banyak usaha yang sama, jadi persaingan itu semakin besar. Yang kedua adalah persaingan dalam pasaran yang semakin ketat. Saya rasa hanya cukup sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu pembahasan. Pada bab 3 tersebut ada 4 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, ketersediaan SDM. Yang ketiga, sistem manajemen usaha. Dan yang keempat yaitu sistem pelaksanaan usaha. Baiklah, kita mulai saja dari subbab yang pertama, yaitu sarana dan prasarana. Pada proposal tersebut sudah dituliskan bahwasannya skala pemeliharaan hanya berbasis usaha rumah tangga. Oleh karena itu, lokasi atau lahan tidak membutuhkan lokasi yang luas. Bisa digunakan lokasi lahan belakang rumah dengan peralatan seadanya, namun tidak meninggalkan SOP yang berlaku. Baiklah, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu ketersediaan SDM. Karena usaha ini berbasis rumah tangga, maka sepenuhnya dikelola oleh keluarga. Maka ketersediaan SDM akan terpenuhi dengan anggota-anggota keluarga. Maka kecil kemungkinan bahwa usaha ini akan kekurangan SDM. Baiklah, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu sistem manajemen usaha. Melihat usaha ini dikelola oleh keluarga, maka sistem manajemen usaha diatur berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan. Baiklah, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu sistem pelaksanaan usaha. Setelah melakukan langkah-langkah dasar konsep usaha, maka usaha dapat dilakukan dengan kalkulasi anggaran sebagai berikut, yaitu ada pengeluaran, pemasukan, dan keuntungan. Pada bagian pengeluaran, usaha harus mengeluarkan 3 modal, yaitu modal tetap, modal tidak tetap, dan penyusutan modal. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hilal Sution, kuliah di Universitas Riau, jurusan peternakan semester 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk menjelaskan materinya, saya menggunakan laptop sebagai medianya. Langsung saja kita masuk pada materi yang B, yaitu pemasukan.
catatan. Harga ekor ayam pedaging saat ini yaitu Rp25.000. Yang pertama, hasil penjualan ayam. Pada kandang ukuran 3x3 meter, 1 kg ayam sama dengan Rp25.000. Maka 50 ayam dikali Rp25.000 sama dengan Rp1.250.000. Yang kedua, karena ada 5 buah kandang ayam, maka 5 dikali Rp1.250.000 sama dengan Rp6.250.000. Yang terjadi total pendapatan yaitu Rp6.250.000. Yang C, keuntungan. Keuntungan bersih selama satu periode panen yaitu selama 12 minggu atau 3 bulan sama dengan Rp6.250.000 dikurang Rp2.320.000 sama dengan Rp3.930.000 per 3 bulan. Kita masuk kepada antisipasi persoalan. Peluang akan beternak ayam kampung ataupun pedaging ini memanglah menunjukkan. Akan tetapi dalam berusaha, kita harus tetap mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dalam pemeliharaan dan pemasaran. Melihat persaingan yang terus meningkat di dalam pemasaran, maka untuk mengantisipasi persoalan yang akan timbul, perlu adanya peningkatan pemeliharaan untuk menghasilkan daging yang segar dan sehat, serta siap untuk dipasarkan. Baiklah, cukup sekian materi dari saya.